Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 438. Pak Freddy yang terkejut sekali. Tak menyangka akan seperti ini. Beliau yang hendak mengundurkan diri bersama putrinya Sabria, yang menuju kantornya Pak Bernaldi, malah menemui hal tak diduga. Cleaning service yang baru dikenalnya, yang dianggap orang tak punya, ternyata seorang tuan muda, anaknya orang kaya, yang punya banyak perusahaan. Pak Freddy dan Sabria dibuat tercengang. Mereka kaget bukan kepalang. Begitu halnya banyak orang yang di situ, yang merasakan hal yang sama. Lalu kemudian, setelah itu semua, Kenshin yang ditanya ayahnya tentang Rena yang membuka restoran. Di manakah tempatnya? Kenshin akhirnya menjawab, meski hatinya rada bimbang. Kenshin bicara, baik ya, nanti Kenshin akan tunjukkan. Setelah hal itu pun, Kaori diberitahu tentang adanya Rena yang punya restoran di sini. Mendapati berita tersebut, Kaori sempat terkejut. Dirinya bertanya-tanya, kok bisa Mbak Rena ini buka usaha di kota ini? Kok kebetulan sekali. Ketika itu, yang dikira Kaori adalah Rena yang punya restoran roti, bukan si Rena yang Lamborghini. Kaori pun tak bertanya tentang Rena yang mana, apalagi saat itu ayahnya Kenshin berkata, oh ya kalau gitu sekalian semua, mari kita ke perusahaan yang lain. Bos besar mengajak para bawahannya, serta juga Pak Freddy dan anaknya, untuk ikut melihatnya, dan mereka pun bersama-sama berangkat ke tempat tujuan. Saat itu waktu siang, bahkan hampir menjelang sore, tepatnya jam 2 lebih, Lisa pun turut serta. Ia sudah mengemasi barangnya, naik mobilnya Pak Herman, bersama juga Ibu Dewi. Sedangkan Pak Bernaldi, yang punya perusahaan ini, akhirnya mendapat keputusan. Setelah memelas dan meminta, dengan sejumlah alasan, bos besar pun memberikan kesempatan untuk Pak Bernaldi, tapi dengan syarat yang sudah ditentukan. Sementara itu, Nico keponakannya, yang membocorkan soal rahasia, bos besar sudah mengurusnya. Kemudian di lain tempat, di restorannya Rena, beberapa orang datang, menemui pegawai yang bekerja. Mereka tak memesan makanan, melainkan meminta uang. Salah satunya bilang, oh ya hari ini, kami datang ke sini, untuk menagih uang jaminan, uang keamanan restoran ini. Pelayan yang didatangi pun bilang, tapi kemarin kan kita sudah memberi, masa sekarang diminta lagi? Orang itu pun menjawab, itu untuk minggu pertama, sedang uang keamanan di sini harus bayar seminggu sekali. Semua yang buka usaha, baik restoran atau apapun, di sini harus menaati peraturan. Kalau kalian belum mengerti, ini suruh yang punya restoran membaca surat ini, sekalian tanda tangan kontrak dengan kami. Pegawai restoran menerimanya. Sembari orang itu bicara, ya sudah berikan itu pada bos kalian. Suruh baca semua isinya, nanti malam saya ke sini, akan mengambilnya, sekalian mengambil uang keamanan. Kalau kalian gak menerima, tahu sendiri akibatnya. Orang itu mengancam, dengan menakut-nakuti, karena pegawai di sini kebanyakan wanita. Semua pun takut rasanya, merasa khawatir jadinya, dan beberapa saat kemudian, si Rena yang di kantornya diberitahu tentang hal itu. Mbak Rena, ini ada lagi sekelompok orang yang minta uang ke kita. Padahal kemarin sudah diberikan. Tapi ini katanya setoran yang wajib, yang harus diberikan ke mereka. Dan ini Mbak Rena ada surat pemberitahuannya. Si Rena pun membaca. Di situ tertera peraturan, beserta besaran uangnya, yang harus dibayarkan. Yang tertulis di situ, harus bayar 2 juta, untuk tiap minggunya. Dan Rena pun bilang, mereka ini adalah penarik ilegal, yang memeras banyak penjual. Lebih baik kita nggak usah meladeni. Pegawainya itu pun menjawab, tapi Mbak Rena mereka nanti datang, pakai mengancam segala. Itu suratnya minta disetujui. Katanya kalau nggak mau menerima, mereka akan buat keonaran. Si Rena pun hanya bilang, biar saja mereka datang, kita akan lapor polisi. Dan sesaat kemudian, telepon di meja customer service berdering. Telepon itu diangkat, terdengar orang bicara, oh ya saya mau tanya, apa berkas suratnya sudah ditandatangani? Dan juga uangnya, apa sudah disiapkan? Nanti malam kita akan mengambilnya. Customer service-nya pun menjawab, tunggu sebentar Pak,
Saya beritahukan ke atasan. Si Rena pun diberitahu akan yang telepon tersebut adalah dari orang yang meminta uang keamanan. Dan Rena menerima telepon itu. Kemudian ia bicara, "Halo, selamat siang. Saya yang punya restoran di sini. Oh ya, untuk surat perjanjian ini. Maaf sebelumnya, saya keberatan sekali kalau harus bayar uang 2 juta tiap seminggu sekali, hanya untuk uang keamanan. Sedang di sini ada security yang sudah saya pekerjakan. Jadi maaf saya menolaknya." Dan yang telepon pun menjawab, "Jangan gitu ya Mbak kalau bicara. Ini memang sudah peraturan di sini. Semua yang punya usaha di kawasan ini harus membayar uang keamanan. Mereka membayar tiap minggunya. Kalau Mbak tidak bersedia, nanti jangan salahkan kami kalau ada yang buat onar di restoran." Si Rena pun menjawab, "Baiklah, saya mengerti. Saya hanya panggil security, atau kalau penting telepon polisi." Dan orang itu menyahut, "Coba saja telepon polisi. Pasti laporan Mbak ini tak akan ditanggapi. Asal Mbak tahu, kita ini juga kenal polisi. Polisi di kawasan ini adalah mitra dari kami. Jadi nanti coba saja, kalau Mbak ini tak mau bayar uang keamanan, pasti laporannya ditolak. Dan ingat ya, restoran Anda di situ tak akan berjalan tenang. Ingat mulai nanti malam, orang-orang kita akan ke sana. Jadi persiapkan uang, atau restoran Mbak ini akan tutup selamanya." Si penelpon mengancam, menakut-nakuti Rena. Dan setelah itu, dengan segera, para preman tersebut sudah mengumpulkan orang, membuat rencana yang jahat untuk dilakukan nanti malam. Sementara itu, bos besar sudah tiba di tempat tujuan, di perusahaan yang baru dibeli semua sahamnya. Lalu beliau bilang pada Kenshin anaknya, "Ternyata ayah tak sia-sia memintamu kerja cleaning service di kota ini. Yang bisa menemukan orang seperti Pak Freddy, yang punya sikap jujur dan terpercaya, cocok sekali untuk pegang perusahaan ini." Pak Freddy pun mendapat ucapan selamat dari orang-orang penting yang di situ. Pak Michael, Pak Andi, Pak Herman dan juga lainnya mengucapkan hal yang sama. Bahkan ayahnya Kaori bilang, "Sebenarnya kita ke sini semua penasaran dengan Pak Freddy ini. Karena katanya ceritanya, Pak Freddy sampai dijauhi oleh banyak karyawan perusahaan, hanya tak mau menuruti perintah atasan. Yang diminta bicara tak jujur, dipaksa melakukan kebohongan. Pak Freddy tetap tak mau. Jadi ini kami semua tertarik dengan hal itu, termasuk bos besar kami." Pak Freddy pun sangat senang sekali mendengar kalimat itu, yang ternyata di balik tak enaknya hati yang selama berhari-hari, kini malah ada gantinya yang sangat lebih baik. Putrinya Sabria pun demikian, melihat ayahnya dengan senang, dan Sabria pun melihat Kenshin yang berdua bersama istrinya lagi jalan-jalan melihat perusahaan. Sedang Kenshin sendiri bertanya pada Kaori, "Kamu nggak puasa nih Kaori? Dari tadi makan ciki aja. Sampai tadi hampir lupa, aku kamu suapin makan." Untung langsung ingat. Kaori menjawab, "Iya nih say, hari ini aku libur. Lagian juga kan nggak apa kalau nggak puasa. Ke sini aja, jaraknya jauh sekali. Kan itu dibolehkan ya? Kalau aku gak kuat." Kenshin menyahut, "Iya sih emang benar. Tapi dasar kamu aja Kaori. Pinginnya ngemil ciki aja, hanya cari alasan. Entar pasti buka puasanya, ikut makan juga." Kenshin tertawa, menggoda istrinya. Kaori pun tersenyum. Ia langsung menjawabnya, "Ya pastilah say. Entar suapin aku ya makanya." Waduh gawat-gawat. Apa jadinya kalau beneran Kaori meminta Kenshin seperti itu? Pasti deh Rena melihatnya. Tak bisa dibayangkan. Entar apa jadinya? Lalu bos besar berkata, "Kalau gitu semuanya habis gini kita akan ke tempat lain. Ke sebuah restoran. Sekalian buka puasa di sana." Bos besar memanggil Kenshin agar bersiap berangkat. Dan si Rena sendiri, tentu ia belum tahu, belum mendapat kabar akan kedatangan rombongan dari orang-orang yang dikenalnya yang akan singgah ke tempatnya. Para preman pun demikian, yang tak mendapat jatah uang. Mereka pun marah dan berencana akan membuat keributan di restorannya Rena. Sedang di saat yang sama, ada rombongan bos besar yang nanti akan datang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.